dibicarakan Presiden kita Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sehingga tarif 19% itu disepakati, Pak Fitra Faisal? Ya, jadi ini adalah tipe leader to leader relation ya, biar bagaimanapun jalinan hubungan antara kedua presiden sudah mulai dibangun semenjak inaugurasi dari Trump, bahkan jauh sebelumnya ketika Trump itu elected di bulan November, Pak Prabowo sudah menelepon ya, langsung ya, menyatakan selamat dan berdiskusi yang juga cukup akrab. Sampai kemudian di poin-poin yang paling krusial atau saat-saat yang paling krusial, Pak Prabowo juga menelepon Presiden Trump untuk kemudian melakukan negosiasi atau memperlancar arus negosiasi. Karena kalau kita bicara negosiasi teknis dengan Howard Lutnick dari Secretary of Commerce dan juga Jameson Greer dari US Trade Representative, itu hal-hal teknis memang dibicarakan, tapi hal-hal yang sifatnya lebih holistik ya, itu merupakan perbincangan antara kedua kepala negara tersebut. Nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut di forum lain ya, Mas Irsal. Tetapi intinya adalah kalau kita bicara mengenai penurunan tarif ya dari sebelumnya 32% ke 19%, that is the first win ya untuk Indonesia ya. Jadi itu adalah kado yang dibawa Pak Presiden dari perjalanannya ke Eropa dan juga kemudian hasil hubungan langsungnya dengan Presiden Trump, itu adalah kado yang bisa kita nikmati. Yang kedua adalah tadi saya bilang first win karena biar bagaimanapun itu adalah margin yang cukup signifikan ya, turun dari 32 ke 19%. Yeah. Yang kedua, jika kalau kita bandingkan secara regional, itu menjadi the second win. Kenapa? Karena ternyata di regional ASEAN itu kita merupakan salah satu yang terendah ya, 19%, Vietnam 20%, Malaysia 25%. Ya, bahkan besok ini teman-teman dari Malaysia ingin tahu ya bagaimana cara kita untuk bernegosiasi dengan Trump. Sebenarnya mudah saja kalau kita bicara mengenai reciprocal tariff, yang mana reciprocal tariff itu dalam konteks ekonomi internasional ini sangat subjektif ya, karena kalau kita bicara yang formal harusnya pakai hitungan WTO, MFN dan weighted average tariff. Tapi sudahlah kita oke dengan subjectivity itu, maka strategi negosiasi kita adalah untuk mengurangi trade deficit yang mana pada akhirnya bisa mengurangi tarif. Meskipun demikian kita juga melihat bahwa agak sulit untuk mencapai 0%. Meskipun Pak Prabowo inginnya 0% ya, tetapi sebagai baseline UK itu 10%. Dan kita lihat bagaimana Amerika Serikat dengan UK sebenarnya surplus ya. Kalau surplus harusnya Amerika Serikat yang mendapatkan tarif lebih tinggi daripada UK gitu kan. Karena kalau kita dengan Amerika Serikat itu kan defisit 18 billion US dollar dibagi dengan import kita import Amerika Serikat ke Indonesia 28 billion US dollar, sehingga 18 dibagi 28 itu 0,64%, 64% itu adalah tarif resiprokal yang sebenarnya kemudian dikasih diskon sama Trump 32%, dan itu adalah basisnya gitu kan. Sehingga untuk mengurangi trade deficit, maka kita harus untuk mengurangi tarif untuk menjadi 0%, itu kita harus mengurangi trade deficitnya di atas kertas. Tetapi tidak bisa seperti itu karena ternyata baseline-nya itu yang paling ideal saja 10%. Sehingga skenario 15-20% adalah skenario yang paling ideal buat kita. Kenapa? Karena ya yang tadi saya sampaikan second win, karena kita merupakan salah satu yang paling rendah di ASEAN untuk tarif dibandingkan misalnya dengan Malaysia dan Vietnam, Thailand, yang mana produk-produknya lebih sama ya, lebih sejenis untuk produk ekspor unggulan kita ke Amerika Serikat, sehingga bisa memicu trade diversion dari yang seharusnya ambil dari Vietnam atau ambil dari Malaysia untuk kasus CPO, itu bisa ambil dari Indonesia yang secara tarif lebih murah. That is the second win. Nah, yang berikutnya juga sering menjadi poin pembahasan adalah 0% tarif Amerika Serikat masuk ke sini bisa leluasa. Nah, perlu kita identifikasi bahwa ini sebenarnya meskipun 0%, tetapi apa sih yang kita impor dari Amerika Serikat? Kedelai. Itu yang tidak bisa kita produksi sendiri. Yang kedua apa? Gandum ya. Kalau tadi kedelai itu 2,5 billion US dollar. Bungkil kedelai 1,5 billion US dollar. Tidak bisa kita produksi sendiri. Kemudian gandum 500 juta dolar. Kapas 200 juta dolar, itu juga tidak bisa kita produksi sendiri. Pesawat, all in all 15 billion US dollar. Energi, itu ada LPG 3 billion US dollar. Kerosene
4 billion US dollar. Ada gasoline, refined petroleum, itu ada 8 billion US dollar. Nah, ini kan hal yang biasanya ya kita bisa impor gitu kan. Sehingga sebenarnya tidak secara langsung menghantam industri dalam negeri kita. Justru itu adalah produk-produk yang kita butuhkan. Dan pada akhirnya ini punya berpotensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Consumer surplusnya bisa meningkat. Kenapa? Kita impor gandum ya. Artinya kalau beli roti, beli mie, produk-produk mie yang bahan dasarnya gandum, bisa jadi harga lebih murah karena tarifnya 0%. Begitu juga dengan kedelai, kita makan tempe, tempenya bisa lebih murah. Kenapa? Karena bahan utamanya kedelai ya kita impor dari Amerika Serikat yang sekarang tarifnya 0%. Sehingga all in all kita bisa melihat ini adalah a win-win situation buat Indonesia, meskipun tentunya ini bukan dalam kondisi yang paling ideal, tetapi ya the given all circumstances ini adalah skenario yang ideal yang bisa kita peroleh gitu ya, dan tanpa harus mendisrupsi ekonomi kita secara cukup signifikan, Mas Muhammad Irsal. Cari